Tapi saya baru kenal Kang Mo di sana dan ternyata baru tahu juga Kang Mo ini awalnya komika, tapi belajar juga di jualan online. Tapi uniknya teman-teman, menurut gue nih banyak banget dari kita yang mungkin udah tahunan belajar di jualan online. Udah mungkin nyoba-nyoba di berbagai channel, nyoba di dropship udah, nyoba di Instagram udah gitu. Tapi mungkin besar aja, jangankan besar gitu, profitable aja belum gitu mungkin. Nah, tapi kalau Kang Mo ini kan kayaknya baru mulai bisa di pandemi kan. Tapi bisa hingga titiknya itu bisa mencapai profitable paling enggak. Nyampe berapa bulan sih Kang kalau boleh tahu sekarang? Saya tuh mulai itu 2 hari setelah Lebaran tahun lalu. Jadi habis-habisan tuh. Jadi tabungan itu habis di bulan puasa. Karena pas pandemi itu job habis hilang, terus udah gitu batal semuanya. Saya baru invest itu bikin comedy club ya, baru 6 bulan buka, udah tutup lagi gitu karena izinnya kan teater ya, jadi sama bioskop dulu izinnya bareng. Ya akhirnya ya cari-cari sana sini 2-3 hari, 2 hari kalau nggak salah, soalnya saya tuh di briefingnya inget di Lebaran hari kedua tuh sama mentor saya gitu. Sebenarnya gue sendiri nih adalah salah satu penontonnya Kang Mo dari mulai acara Suca itu kan. Suca 1-4 kan jadi gitu? mentor kan. Iya, jadi mentor. Terus makanya sempat kaget, wah ini baru acaranya sama Kang Mo nih. Terus begitu masuk ke sana baru dapat insight juga, wah Kang Mo ternyata mulai jualan online nih, banding setir juga kan untuk mulai jualan online. Memang keadaannya buat kita semua harus banyak yang cari cara baru ya Kang. Tapi gue lihat kayaknya Kang Mo ini udah terbiasa juga menembus kesulitan kayaknya gue lihat. Karena sebelumnya ya kan udah tua. Dan waktu di awal itu juga sempat Kang Mo itu kalau nggak salah kan terkendala untuk bahasa Inggris ya. Jadi stand up-nya pakai bahasa Inggris gitu kan. Iya betul. Gimana dia bahasa Indonesia ya? Iya. Itu waktu Suci 1 kayak gitu. Ya memang itulah maksudnya, emang kayaknya dikasih kendala terus biar ini kali, biar usaha terus. tapi ya maksudnya pandemi ini akhirnya kita sangat bersyukur juga. Soalnya kalau nggak pandemi ini mungkin saya nggak jualan online sama sekali. Nggak kepikiran gitu. Iya. Karena waktu kemarin tuh momennya pas bener-bener Kang Mo ini lagi mulai naik ya, padahal ya di stand up sendiri mulai naik, tiba-tiba pandemi ceder, jadi terus harus cepet nyari cara baru kan buat beradaptasi ya. Betul. Jadi waktu itu pertama istri saya dulu jualan di Shopee sama di Tokped ya. Masker kecantikan gitu. Cuman kayaknya memang saya ngerasa di 2 marketplace itu kayaknya memang harus iklan ya di situ. Akhirnya ya saya berguru tuh sama Tara namanya. Dia tuh memang spesialisasi Lazada. Gitu. Jadi saya diajarin jualan di Lazada. Iya. Yang paling berat tuh apa sih Kang? Karena kan ini mungkin kalau sekarang kita ngelihatnya kayaknya mungkin tanda petik ada lucunya juga ya. Oh dulu gue pernah kayak gini nih, dan lain naik dulu, sekarang berhasil, udah mulai running kan. Tapi waktu kita ngalamin kan kadang-kadang nggak lucu ya. Kadang-kadang kok gue kena lagi sih, kok gue dapat lagi gitu kan. Iya. Jadi yang beratnya itu adalah justru ketika barang laku. Gitu. Karena dulu kan dropship, saya beli di Tokped, jual di Lazada. Iya. Nah, waktu jual di Lazada. Karena di Lazada itu nggak perang harga kan di sana. Budayanya bukan perang harga, tapi mengikuti algoritma kalau di Lazada tuh sistemnya gitu. Kalau di saya nih ya, pengalaman saya nih ya, bisa salah bisa enggak ya, so tahu aja nih, newbie saya. Kalau Shopee sama Tokopedia kan menurut pengalaman saya tuh susah gitu kalau harga kita nggak bersaing gitu. Apalagi ada feature gini loh, orang lagi belanja gitu udah masuk ke ke keranjang, di bawahnya masih ada suggestion tuh, harganya lebih murah. Itu itu merusak banget itu bagi saya gitu. Jadi kalau di Lazada kita bisa punya 2 barang yang harganya beda-beda, yang mungkin nggak jauh-jauh banget.
Itu tapi bisa dua-duanya nggak keluar gitu. Ada kemungkinan seperti itu kalau di Lazada. Makanya di Lazada itu kan nggak bisa nge-search nama toko kan? Iya, iya, iya. Nggak bisa nge-search Kalau nama di toko. marketplace Kalau lain di bisa toko ya, cari nama toko bisa. terus disortir gitu ya. Betul. Kalau di Lazada nggak bisa. Jadi saya mulai jualan di Lazada. Waktu itu masih dropship. Jadi sehari 5, sehari 7 gitu masih cincai lah ya. Gitu, ngetik lagi di Tokopedia-nya gitu buat ngirim, ngetik lagi gitu di sini masih cincai. Lama-lama lumayan tuh. Saya itu tembus 100 itu di hari ke 18. 18. Berarti hanya Ya, 3 mingguan ya kurang lebih ya. 3 mingguan gitu. Tembusnya. Wow, itu pas hari-hari sebelumnya pas 40, 60 udah bingung nih. Wah, gila capek juga yang ngetiknya gitu. Nah, pas udah di 60-an gitu di hari-hari ke-10 kalau nggak salah tuh ya. Mulai udahlah beli aja gitu. Nah, itu mulai pusing karena harus ada modal. Jadi si modalnya ini buat beli barang yang akan kita jual. Tapi sebenarnya Iya, kalau ada order, halangin dulu ya dananya tadi ya. iya, karena Lazada seminggu sekali kan gajiannya Iya, iya. gitu. Berarti Jadi pernah nggak terbesak kaget, gue harus halangin sejumlah uang yang gue nggak expect bakalan dapat order segitu, misalnya gitu, ada ya? itu kalau nggak salah bulan kedua atau bulan ketiga saya lupa. Jadi udah boleh ikutan flash sale kan? Oke, oke. Nah, jadi ikutan flash sale itu aja lupa gitu, daftar tuh lupa gitu. Pas bangun pagi ngelihat, Hani, kan saya berdua sama istri saya tuh. Istri saya bayangin dia S2 luar negeri, segala macam kumlot. Itu saat kemarin itu harus sama saya berdua di bawah di ruang tamu tuh ngelakban ya, berdua kita. Tapi istri Ngelakban. apakah lebih Istri itu dia ilmuwan muda Indonesia, jadi dia itu saintis ya. Tapi pendidikan juga dan dia punya apa tuh namanya planetarium. oke. Punya planetarium keliling gitu. Planetarium kan juga pas COVID selesai nggak ada kegiatan, jadi dia juga nggak ada kegiatan. Jadi sama saya yang ngelakban itu. Kalau saya kan lulusan D3 lah ya, apa sih gitu. Iya, iya, iya. Jadi ngelakban di bawah itu kita. Terus saya ngeliatin istri saya tuh, aduh gila nih S2, apa segala kumlot, apa udah pernah beasiswa luar negeri, mentor istri saya itu yang punya Starbucks di Amerika, itu mentor dia, mentor bisnis dia. Iya. Malah ngelakban sama saya gitu. Waduh, pandemi ini memang menyakitkan ya waktu itu. Wow. Nah, tiba-tiba pagi-pagi nih saya lupa kalau nggak salah jam 7 pagi ini kenapa udah 100-an. Itu pagi-pagi 100 loh. Wah, mulai panik. Ini kenapa 100? Ngecek saya kan. Wah, ikutan flash sale. Itu kalau nggak salah tuh hari itu hampir gopay tuh 400 sekian tuh. Itu 3 hari mas saya. Persis kemarin itu udah join flash sale. Kemarinnya, terus besok paginya langsung terjadi itu. Oh enggak. Kalau flash sale itu kan kita joinnya lama, jauh-jauh hari kan. Ada waktunya, ada batasnya gitu. Jadi udah lupa itu, oh ini hari ini flash sale gitu, udah lupa, udah nggak inget gitu. Nah, jadi kita nggak siap sama sekali. Dan itu waktu itu posisinya, kalau sekarang kan kalau nggak salah udah berkembang ya, udah ada orang packing, udah ada orang dan lain-lain. Udah punya gudang, waktu itu, udah buka gudang sendiri sekarang. Baru berdua itu waktu itu. Tiba-tiba 400 gitu, waduh, 400 tuh 400 pesanan ya. Jadi bisa aja isinya tuh bisa 6, bisa 7 barang. Karena barang-barang saya barang-barang murah gitu. Apa headphone, earphone gitu. Earphone yang ya harganya cuma 10.000, 15.000, charger gitu. Yang kayak gini gitu. Jadi ya itu langsung nyari tetangga tuh. Banyak yang nganggur juga kan tetangga. Cuman karena COVID-nya lagi kenceng, saya taruh di luar tuh. Jadi mereka pada di luar, kita di dalam tuh. 400 3 hari mas. Itu bungkus. 3 hari. 500, iya. 400 ngebungkus plus berarti waktu itu juga pinjam dana talangan itu berarti karena kan 400 berarti harus pesan ke orang lain kan? Betul, nah itu kebayang kan kita harus mesen barangnya itu untung masih ada tabungan tuh waktu itu. Saya baru dapat bayaran tuh, saya jual digital download ya. Jadi saya tuh gara-gara ya pandemi juga akhirnya saya menjual rekaman stand up saya jual di 150 ribuan di Comika, betul. Nah rupanya sambutannya lumayan. Jadi hari itu nih ini bener-bener nih
keajaiban Tuhan nih. Hari itu lagi butuh duit, tiba-tiba masuk tuh duit hasil penjualan bulan lalunya. Gede, lumayan, alhamdulillah. Gitu. Jadi pas banget. Nah, udah ini gitu, kan ya udah. Terus gimana kan? Abis gitu kita ngerasa, wah ini nggak sehat nih di rumah gitu, karena ada bungkusan, ada kardus, ada plastik ya buat anak-anak saya gitu. Akhirnya saya mulai cari cara lah gimana gitu. Akhirnya buka gudang di sebelah rumah, nyewa tempat gitu, nyewa pegawai, karena waktu itu tuh udah mulai stabil tuh, sehari 100. Sehari 100 pesanan. Nah sekarang alhamdulillah kemarin pertanggal 1 kemarin pindah gudang lagi ke yang lebih besar gitu, sama nambah pegawai gitu, karena udah ada yang dropship juga, barang-barangnya udah ada yang ngejualin juga, jadi udah ada 4-5. Sebenarnya sih banyak yang ikutan dropship tapi pada malas tuh. Hei kamu kalian kenapa yang berhasil cuma 2 atau 3 orang? Gitu. Kalau boleh tahu winning point-nya apa Kang? Misalnya kan awalnya gue rasa kayak nggak kebayang sama sekali ya. Awalnya bener-bener kayak manggung yang mungkin seminggu aja kalau nggak salah ngeliat kamu itu udah beberapa kali manggung selama seminggu gitu kan. Yang nggak bisa berhenti, nggak bisa diam di rumah gitu ibaratnya. Betul, pasti betul. Kemarin itu waktu sebelum COVID itu Maret kan ya. Saya itu lagi tur bareng sama Raditya Dika. Cerita Cintaku, tur Cerita Cintaku yang pertama. Itu kita dalam 4 bulan itu 44 pertunjukan. 4 bulan 44 pertunjukan. Iya. Berarti 1 bulannya bisa beberapa kali ya? Bisa 1 hari bisa 4. Satu hari bisa 2. 1 hari udah 2. Bisa 2 show. 1 weekend bisa 4. Nah itu kebayang kita tuh seharusnya 45, cuman karena COVID batal 1. Jadi tiap hari manggung, tiba-tiba set berhenti. Saya di rumah aja, ini ngapain ya? Sampai sekarang itu, aduh jarang banget manggung. Iya. Ada juga online ya, kayaknya. Tapi online juga kayaknya iya, tapi beda lah, beda. Apalagi kalau kan saya ikut Raditya Dika ya. Raditya Dika tuh sekali manggung yang nonton bisa 700, 1000 gitu. Kebayang nggak penonton 1000 gitu. Wah gila itu kan rasanya nggak bisa diulang itu. Terus dari situ berarti sama sekali nggak ngebayangin karena tiap hari sibuk manggung ternyata ada ya dunia lain yang kayak kamu sekarang ini lakukan gitu. Bangun pagi ada order 100, bangun pagi ada, kayak gue nggak pernah sadar ada dunia yang kayak gini nih sebetulnya gitu. Ternyata terlibat di dunia ini. Itu gimana pertama kali ngerasain kayak emang bisa ya dari online shop, dari online gue bisa jualan terus dapat winning point-nya selama 3 bulan itu ya berapa ratus order gitu. Ini bisa ya gitu. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa bisa ya itu, soalnya yang saya jalanin tuh biasa aja sebenarnya gitu, cuman diajarin aja sama Tara ada cara-caranya. Terus saya sempat karena pengen cari uang juga dulu, Tar mau nggak share lagi ke orang-orang teman-teman gue, mereka pada mau bayar nih gitu dulu. Jadi kita share juga kita punya grup tuh sekitar 20-40 orang. Tuh, akhirnya mereka dropship juga gitu. Tapi yang berhasil tuh memang cuma 3 orang termasuk saya gitu, berempat gitu lah yang. Karena targetnya dulu cuma 100 per hari, nembus 100 per hari gitu. Karena rupanya ya, ini yang saya nggak ngeh sama sekali bahwa bila Anda jualan untungnya Rp10.000 aja 1 biji. Kalau 100 per hari, coba hitung deh. Iya. Saya pas gitu, beneran nih? Serius loh segini gitu? Iya. Itu untungnya 10.000 per hari. Saya ngambil untung tuh 5.000-an, 5.000 sampai 10.000 ya, karena nggak mungkin di marketplace kita untuk untung sebesar-besar, karena barang-barang saya barang-barang kecil gitu. Nah itu maksudnya. Tapi kadang orang banyak yang nggak ngeliat sih, kan kadang-kadang mendingan mana sih gue jualan air mineral atau jualan berlian gitu kan. Kalau air mineral kan ibaratnya penting, semua orang kalau nggak minum tuh bisa jadi kan nggak bisa hidup kan. Tapi kita nggak kerasa misalnya mineral harganya kan kecil ya, mungkin 10.000 dan lain-lain. Tapi kalau jualan ke se-Indonesia, ya lihat aja yang punya air iya betul. Perusahaannya sebesar apa gitu. Betul. Nah abis itu saya jadi ketagihan belajar. Jadi saya ikutan lah semua kursus-kursus tuh, kursus Facebook, kursus IG,
kursus TikTok, saya ikutan kursus TikTok. Oh iya. Rico Huang tuh macam-macam tuh, siapa aja tuh. Wah, banyak lah, saya ikutan aja belajar. Tapi bener banget sih, jadi, karena awal-awal kita ngeliat di online dulu, browsing ya, lihat di YouTube tutorial, lihat di katakanlah atau di TikTok juga ada kan tutorial. Iya. Tapi beberapa orang tuh nggak pernah decide untuk ya udah deh, aku kayaknya mau join ke katakanlah ke reseller kamu nih, ke dropship kamu. Itu kan belajarnya banyak banget kan sebetulnya yang bisa kita dapatkan di dalam situ. Tapi kebanyakan kita tebak-tebakan menggunakan tanda petik cara-cara yang ada di Google, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang sebetulnya banyak sih cara-cara. Tapi ya kan nggak ada yang berhasil kayaknya dengan lihat tutorial-tutorial di luaran itu kan. Jadi setelah menggeluti ini, Mas, sebenarnya orang-orang yang cerita di YouTube itu nggak lengkap. Nah, si bumbunya tuh ada yang di-keep. Nah, kalau ketika kita ikutan si kelas-kelasnya ya, itu dikasih semuanya. Jadi beda kali. Saya nggak tahu ya kalau Mas Yosef gimana. Cuman saya dengerin kayak waktu ikut akselerasi aja. Itu kalau ikutan kayak gitu tuh, ya itu kan si mentornya artinya dibayar sama si produk ya. Beda gitu sama ikutan yang gratisan. Itu kayak saya nonton yang Mas Yosef aja itu catatan saya berapa kali, 12 halaman kali, itu daging semua itu. Iya sih. Tapi soalnya juga akselerasi yang akselerasi itu kan saya ikutan lagi. Jadi yang rame-rame itu sama yang khusus kelasnya saya ikutan lagi, itu jauh lebih detail lagi, itu jauh lebih bantu lagi, Mas. Emang beda sih kalau ada duitnya. Iya. Kalau enggak pasti kan orang bingung kok bisa ya kamu dalam 7 bulan dari sama sekali katakanlah nggak punya basic di dunia online shop atau jualan di online, tapi bisa sampai menghasilkan atau profitable. Pasti kan you have done something right lah gitu, dibandingkan teman-teman yang mungkin aku kok udah nyoba ya dari tahun lalu tapi kok sampai sekarang belum berkembang, sedangkan kamu 7 bulan dengan tanpa menggunakan tanda petik Instagramnya kamu ya gitu, artinya sama sekali nggak leverage persoalan kamu, sama sekali nggak leverage tanda petik aku komika bisa dimonetize, nggak sama sekali, tapi betul-betul dari nol jualan online dan betul-betul dari marketplace dari awal. Dan bahkan mungkin teman-teman yang melihat ini yang baru tahu, oh ternyata kamu itu brand di marketplace-nya itu ada namanya Elkabron ya, atau brand yang lainnya. Elkabron. Kali kan, artinya posisi startnya nih mirip sama dengan teman-teman yang mungkin baru mulai jualan online juga dari awal dari nol gitu. Tapi kalau kita nih sampai 7, bahkan sekarang kalau nggak salah ada jasa untuk ini ya Kang ya, kayak fulfillment ya Kang ya. Fulfillment ya, jadi gudang gua itu terima jasa fulfillment sama nyimpan barang. Jadi kan saya ngelihat ya banyak sekali teman-teman saya juga yang ikutan itu kemarin segala macam tuh pusing gitu karena tinggal di apartemen. Pesanan 20-30 aja lantai udah nggak kelihatan. Gitu. Jadi saya bilang ya udah ditaruh barangnya tempat gue, kita fulfillment nanti gue charge aja per biji paling cuma 1.300 perak lah gitu. Lo udah nggak usah mikirin, lo tinggal ngirim resi aja. Kita yang nempel, kita yang bungkus, kita yang kirim, kita yang ke logistik. Gitu. Semuanya berarti dari mulai barangnya di stok di sana sampai dikirim ke logistiknya. Betul. Itu awalnya gimana sih Kang? Mungkin ini penasaran dari, kalau kebetulan kalau saya sendiri kan memang fokusnya dari 2013 ini di Instagram dan Instagram marketing gitu. Memang awalnya sempat di offline buka bazar gitu. Jadi di mall kayak di Kokas, di setiap minggu tuh kita masuk ke mall-mall kan, jualan di sana. Terus dari itu sempat nyicipin jualan di Lazada hanya sebentar sebenarnya waktu itu. Dan itu emang mana ya, Lazada ini agak unik karena dia nggak promo sebesar marketplace lainnya, masuk ke televisi dan lain-lain, tapi ada gitu ininya, closingnya buat teman-teman yang jadi merchant Lazada kan itu. Jadi menurut saya digital marketing Lazada ini kencang banget sebetulnya. Nah dari situ sempat nyobain Lazada, tapi habis itu cari mentornya, kebetulan waktu itu mentor di Instagram. Jadi dari 2013 sampai sekarang full di Instagram terus kan. Nah ini kan agak beda sedikit dengan kamu yang nyari mentornya waktu itu dapetnya yang marketplace. Terutama di Lazada, jadi fokus ke sana gitu. Nah itu awalnya kalau kayak di marketplace atau Lazada itu pertama kali nyoba langsung berhasil, atau sebetulnya kayak di awal tuh udah pernah nyoba beberapa toko kan, beberapa produk, atau gimana sih pengalamannya kan? Jadi gini, pertama kan nyoba dulu di Shopee sama di Instagram, di Shopee sama di Tokopedia. Frustasi lah itu karena emang nggak punya modal buat iklan dan segala macam kan.
Nah, ketika di Lazada ini cenderung organik semuanya gitu. Jadi ngikutin, pokoknya semua rules-nya kita ikutin, chat-nya kalau Lazada kan gitu ya, mereka tuh akan ngebuka si keran kita kalau kitanya berprestasi gitu. Jadi kayak chat-nya cepet dibalas gitu. Sebentar nih. Lazada tuh kayaknya tuh. Bukan. Ini mau mati HP-nya. Bentar. Oh, iya. Bentar ya. Lupa lagi ngecas. Enggak, ini masih banyak. Kang Mo ini mulai dari kalau nggak salah di bulan Maret pandemi di Indonesia ini, itu tadinya kan komedi club itu aktif, udah mulai naik ya, acaranya ada terus ya. Tiba-tiba di Maret itu sempat stuck di, kalau nggak salah sharing tanggal 17 ya, atau 15 Maret kalau nggak salah. Tanggal 15 Maret. Yang terakhir berhenti, terus dari bulan Maret ke September tuh sempat kayaknya saya juga kalau berada di posisi kamu pasti agak-agak sedikit depresi juga sih. Udah mulai naik, tiba-tiba jedet dari mulai Maret sampai September itu kan ngapain gue ya? Gue mesti ngapain lagi ya sekarang ya? Akhirnya nyari-nyari ketemulah si jualan online ini gitu. Iya, nah, betul. Gue rasa. Ya jadi terusin yang tadi ya. Jadi di Lazada itu ya kan ngikutin semua rules-nya. Ya, terutama soal chat, pengiriman dengan cepat. Wah, itu semuanya cepat lah. Gitu. Makin cepat kita, makin ini segala macam, ngebalesin chatnya makin cepat. Terus ikutin semua petunjuknya. Toko harus dibagusin, saya bagusin tokonya gitu. Produk minimal harus 6 biji. 6-nya harus semuanya si honey score-nya harus tinggi. Honey score-nya ditinggiin. Gambarnya dibanyakin. Tulisannya. Terus kalau di Lazada tuh kan ada yang namanya apa itu dia kan itu engine Alibaba ya. Gitu. Jadi gambarnya semua detailnya apa segala macam saya pakai Canva tuh ngebongkar gambarnya segala macam, motret sendiri itu. Jadi honey score saya semua produk saya jual, pertama kan jual cuma 5 produk ya, 5 produk honey score 100 semua, 100 dari 100. Ntar lama-lama kalau nggak salah tuh saya pecah telur di hari ke-6, hari ke-5 hari ke-6 saya lupa, pecah telur tuh ada pembeli, ada 2 saya inget tuh. Nah, abis dia di angka 30, di 40, saya buka toko satu lagi dengan produk yang sama. Gitu. Jadinya sebenarnya saya ini 100 pieces per day itu bukan di satu toko. Tapi di 4 toko. Gitu. Jadi ada yang 25, ya ada yang 30, ada yang 6, ada yang 14, dijumlahin sampai gitu loh. Oh, gitu. Itu soalnya kalau ngejar toko yang berhasil dari katakanlah buka 10 toko atau buka 20 toko, ternyata 4 yang berhasil atau berapa? Ya, itu betul. Saya dulu buka 11 toko. 11 toko. Oh, oke. Jadi satu toko dulu berhasil sampai konstan di angka 10 atau 20, baru duplikasi gitu. Dengan produk yang sama gitu ya. Oh, produk yang sama. Iya. Produk yang sama tapi nggak boleh sama gambarnya. Nama nggak boleh sama, apa segala macam nggak boleh sama. Gitu. Wah, pasti banyak banget sih. Dulu diajarinnya gitu. Biar bisa menarik tren banyak dari Lazada, dan itu sebetulnya kamu pakai kayak ads-nya Lazada dan lain-lain nggak di awal? Apanya Lazada? Promosi ads-nya Lazada dan lain-lain. Kan kadang-kadang kalau di Tokopedia ada top ads-nya misalnya. Di awal tuh ada. Saya nggak pernah pakai, saya nggak pernah beli iklan. Lazada saya nggak pernah beli iklan. Oke. Karena budaya di Lazada tuh sebenarnya nggak beli iklan. Gitu. Jadi saya nggak pernah beli iklan. Untuk toko saya yang di Tokped sama di Shopee sampai sekarang beli iklan. Tapi kalau Lazada sampai detik ini saya nggak pernah beli iklan. Ada sih satu yang saya tergerak tuh, ada namanya affiliate ya. Iklan affiliate. Jadi iklan affiliate itu kita nggak di-charge iklannya, cuman kalau kebeli di-charge 6%. Jadi nanti kalau Lazada iklan di Instagram atau segala macam ada barang kita gitu. Itu menarik, tapi harus ngedesain sendiri gambarnya, sampai sekarang nggak sempet. Gue nggak bayangin sih sampai berapa ratusan order gitu, nangarinnya 2 orang. Sampai kapan sih titiknya kayak, oh gue udah ternyata berjualan online itu bisa lantai gue sampai penuh packingan kayak gini ya gitu. Habis itu mulai tarik orang baru. Itu 7 bulan itu bulan keberapa? Iya.
kita sebentar. Ini artinya sudah ya di bulan ke-6 ya. Saya punya gudang. 6 ya. Bulan ke-6. Ini pindah kan gudangnya, iya di bulan ke-6. Artinya bulan ke-6 tuh. Nah pas punya gudang itu baru kerasa nih, ini gudang enak juga nih. Tawarin lah teman-teman gitu. Contohnya ada itu yang gabung ada 4-5 lah teman-teman juga. Ada saudara juga 1 gabung gitu. Naruh barangnya di saya gitu. Nah, ya udah, terus ada lagi yang niat dropship dong, dropship ya barangnya ada ya. Ya udah dropship aja sok, mangga gitu. Pokoknya kirim resi aja. Dropshipnya lebih gampang daripada yang lain karena cuma kirim resi doang kita yang masang apa yang segala macam. Jadi nggak perlu. Kalau orang kan dropship tuh tetap harus mesen gitu ya. Kalau ini enggak, jadi dia tetap biasa aja, resinya dikirim ke kita gitu. Nanti kita charge barangnya dengan harga yang kita kasih gitu. Berarti sekarang udah ada merchant-merchant yang selain kamu yang menggunakan lokasi gudangnya kamu tadi untuk mereka nitip di sana juga dan nanti dikirimin dari situ ya? Ya. Kalau yang nitip ada 18, udah 18. Oke. Yang fulfillment-nya kita kenapa? Sekalian belajar dropship dari kamu juga atau beda ya berarti ya? Beda. Jadi kalau dropship mah banyak banget kalau dropship. Cuman pada ngilang-ngilang nih. Ada yang belum bayar juga nih, bayar Iya. Tapi nggak apa-apa lah 1-2 mah menurut saya belajar ya. Kalau yang dropship ada yang masih sekarang dropshipnya kenceng tuh, malah kemarin baru flash sale dia kejual 600 sehari tuh. Itu ada 2-3 lah dropshipper saya. Cuman yang banyak itu memang si yang fulfillment, jasa fulfillment. Jadi taruh barangnya di saya, dia ngirim resi aja. Sekarang kita malah punya software-nya sendiri ya buat resinya. Nanti dia tinggal masukin ke software itu. Software orang bukan software saya. Dia tinggal masukin. Jadi kita tinggal ngeprint dari sana, stok opnam, lapor segala macam. Kadang-kadang barangnya nggak ke orangnya dulu, dari Cina langsung ke kita, pluk gitu. Nah kemarin tuh ada yang jual TV, namanya Sakura TV. TV gitu, gede TV. TV dari 22 inci sampai 29 inci. Buatan Cina murah banget. Nah itu yang ngambil banyak tempat di saya itu. Itu sekali ngirim 600, 700 gitu. Nah jadi saya memutuskan pas dihitung-hitung, wah bisa nih gitu. Akhirnya buka, jadi cari rumah yang lebih gede. Nah, sekarang gede banget nih, lumayan nih. Jadi sekarang mau ngiklan lagi buat cari orang yang mau fulfillment naruh. Gitu. Apa ya namanya fulfillment center ya? Fulfillment center sih kayaknya. Ya fulfillment center ya. 7 bulan bisa berkembang secepat itu ya. Dan mungkin ini orang bilang bukan tahu ya. Lebih 7 bulan. 7 bulan lebih ya. Life begins at 40 ini kamu benar-benar life begins at 40 nih. 44. Life begins at 44. Tapi ini Mas Yosef, uangnya nggak bisa diambil. Maksudnya? Duitnya nggak bisa diambil. Profitnya nggak bisa diambil. Harus diputer, nggak bisa. Jadi bisa ngambilnya buat kehidupan aja gitu, nggak bisa kalau bisa mau beli mobil kan. Teman saya kemarin tuh ada Tamam ya namanya, mungkin ada yang tahu ya. Baru beli Lamborghini, baru beli Ferrari dia, yang kedua Ferrarinya. Nah kalau dia kan bisa tuh duitnya diambil buat beli rumah gitu kan. Kalau ini nggak bisa diambil duitnya, belum bisa. Jadi bisnis ini tuh nggak bisa karena harus diputerin terus kan. Apalagi sekarang saya ngimpor nih. Wah ngimpor itu kan duit dikirim dulu tuh. Barangnya baru sebulan nyampe sini. Dari sebulan nyampe ke sini kita baru bisa habisin 2 bulan 3 bulan gitu. Nah itu nggak kerasa duitnya, ya harus diputerin gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa buat hidup gitu. Nah lagi kayak gini sekarang stand up-nya udah mulai recover nih, job-jobnya sekarang udah mulai lumayan gitu. TV udah ada lagi. Jadi merasakan ternyata yang namanya punya 2 source of income itu bisa saling nutupin jadinya ya. Iya. Oh dari sini bisa masukin sini bisa masukin sini. Jadi dia saling menguntungkan nih. Dan yang paling menurut saya anugerahnya adalah bisa mempekerjakan orang-orang yang nggak punya kerjaan di sekitar rumah saya. Gitu. Jadi saya udah punya 7 pegawai. Sama yang freelance-nya bisa, kalau lagi flash sale ya saya bisa nambah 6 orang lagi gitu. Nah itu lumayan lah gitu, anak-anak muda,
ada yang di layoff dari pekerjaannya, ada yang harus ngejagain orang tua, rumahnya deket, ada juga yang jualan di sini deket saya ini ada pesantren, pesantrennya tutup lagi pandemi. Yang jualan kan bingung itu yang di depannya. Nah, akhirnya mereka tuh bisa. Nah, itu sih sebenarnya yang saya seneng gitu. Karena saya dulu juga dari dulu kan saya pengusaha ya gitu, pengusaha ada pernah bikin majalah apa segala macem. Sekarang ngerasain lagi punya pegawai lagi gitu. Seneng lah. Kalau pegawai itu banyak yang doain. Oh dulu tapi sebelum ini dan sebelum stand up kamu emang sudah pernah jualan juga ya Kak? Atau iya, bangkrut 4 kali. Oh gitu. Wah ini penasaran apa aja tuh kan? Apa? Yang pertama itu saya punya perusahaan periklanan 2 tahun 3 tahun bangkrut. Yang kedua itu saya punya kayak semacam jasa konsultan, itu juga partnership rusak. Nah yang ketiga nih bisnis saya yang paling besar dulu, saya pernah bikin majalah di Bandung, majalah SMA, namanya majalah Grey, gitu. Nah, itu merajai itu dulu di Bandung, kita ngalahin majalah Hai, majalah Kawanku, semuanya 5 tahun kita ngerajai Bandung tuh. 1.200 eksemplar per bulan penjualannya. Wih mantap kalau majalah itu. Gila 5 tahun kita. Nah tiba-tiba tahun 2009 dikalahkan oleh Facebook. Karena anak SMA lebih mau mengeluarkan uang 15.000 untuk Facebookan daripada beli majalah. Selesailah udah kita. Bangkrut saya. Itu kayak tahun-tahun itu momen banyak majalah yang bahkan sampai majalah-majalah besar pun mulai tutup ya. Ada yang divisinya tutup lah, ada yang beralih ke online semuanya. Betul. Jadi yang tutup itu yang bareng sama kita, saya ingat majalah Kawanku, mungkin bisa ingat. Iya Kawanku. Itu kan juga buat online media sekarang bahkan ya. Iya, Gramedia Group itu yang pertama tutup Kawanku dulu. Jadi bareng kita tutupnya tuh majalah Grey sama ini. Nah udah gitu satu bisnis lagi ada saya bikin bisnis semualah nyebutnya Blante gitu. Jadi bisnis middleman gitu. Itu juga selesai. Nah, jadi bisnis berikutnya saya itu adalah Comedy Club. Nah, Comedy Clubnya lagi tutup. Jadi saya bayar tiap bulan tuh bayar sewa sampai sekarang. Tapi ya alhamdulillah yang bisnis yang ini lumayan. Saya seneng banget nagih loh. Soalnya adrenalinnya gokil ini ya, jualan online itu. Akhirnya jadi kasihkan ya? Iya, adrenalinnya gila-gilaan gitu. Apalagi ketika pesanan banyak, barang tidak ada. Wah, itu adrenalinnya sampai sini. Tapi sekarang udah mulai juga buat brand ya kalau nggak salah ya. Sempat kemarin melihat ada di akunnya kamu kan di tempat yang sekarang buat live ini kan ada kalau nggak salah ya. Itu berarti dropship atau bukan? Bukan. Itu white label. Iya. White label dari Cina gitu. Jadi pesan Cina kan gitu ya, pesan 1.000 itu udah bisa pakai merek sendiri. Jadi saya jual cover sepeda sama gaming keyboard, gaming headphone segala macam. Nanti itu abis Lebaran kita kampanye. Abis Lebaran. Biasanya seputar itu ya, seputar elektronik, seputar barang-barang yang kecil-kecil dan gadget dan lain-lain ya. Iya, saya mah segituan lah. Emang kayaknya rezekinya di 20.000, 30.000 aja. Tapi kalau jual banyak lumayan. Iya. Tapi dari situ kadang-kadang orang berpikir kan banyak banget mitos-mitos dropshipper ya. Mungkin kamu juga waktu awal waktu browsing di online juga pasti banyak banget kan mitos-mitos yang orang kayaknya dropship gampang dan mungkin itu alasan dari banyak dropshipper yang join. Akhirnya dia nggak jualan deh itu. Oh ternyata kayak gini ya aslinya ya gitu. Nah mungkin sebelum teman-teman nanti ternyata apa sih yang biasanya orang ini salah persepsi mengenai dropshipper? Ya. Persepsinya sama kayak MLM. Orang tuh mikirnya MLM itu lu nggak perlu usaha. Uang datang sendiri. Padahal MLM itu, kalau lu mau MLM ya, lu tuh harus konsen kayak kerja gitu. Spend 8-10 jam per hari. Sama juga dengan dropship. Jadi orang nyangkanya dropship tuh santai. Rupanya nggak boleh santai, Pak. Emang gua itu kerjanya memang waktu dulu ya selama 3-5 bulan itu konsentrasi ngurusin toko. Ngeliatin grafik aja gitu. Ini apa yang harus ditweak, ini apa yang harus promo apa yang harus gue kencengin gitu. Nah kalau gue agak bisa cheating dikit gitu ya karena gue itu punya
Instagram yang lumayan sama Twitter. Jadi kadang-kadang gue kalau misalnya ngelihat penjualan gue jelek tuh, gue suka ngiklan di Twitter gue gitu. Bukan ngiklan ya, suka ngepost gitu. Beli dong ini tempat gue nih, linknya gitu. Nah kadang-kadang tuh ada masuk tuh, setiap nge-tweet itu kadang-kadang masuk 2-3 pesanan gitu. Itu lumayan tuh, grafiknya jadi naik. Nah di Lazada itu resepnya adalah penjualan hari ini harus lebih baik daripada penjualan kemarin. Itu salah satu cara supaya si algoritmanya ngebuka keran kita. Nah, jadi kalau misalnya grafiknya gini nih, ini udah mau nurun nih, saya nge-tweet gitu. Nanti target ada yang beli lagi, naik gitu. Nah, kayak gitu dengan cara-cara yang kayak gitu. Berarti paling nggak saya yang nggak punya akun kayak kamu bisa misalnya ngiklan di akun publik Instagram atau ngiklan menggunakan Facebook dan Instagram supaya nanti grafiknya masuk ke sana, jadi grafiknya naik lagi ya. Bukan lagi berarti. Tapi jangan gede-gede. Karena kalau misalnya nih ya, misalnya grafik hari ini di sini nih, grafik hari ini di sini, ya. Terus tiba-tiba iklan di IG gede, tuh tiba-tiba di sini nih. Besok harus di sini, Pak. Besok grafiknya harus di sini. Ya, gitu susah gitu. Jadi emang harus terkontrol. Jadi kalau misalnya mengiklan di IG atau Facebook ya cukup yang berapa sih 20 ribuan gitu kan bisa ya sehari ya. Yang gitu-gitu aja gitu. Sampai gimana sih naiknya? Nah itu Mas Yosef yang jago lah yang kayak gitu. Makanya kita juga memang harus punya beberapa toko ya untuk melihat nih masing-masing toko itu grafiknya gimana nih gitu supaya ngimbangin ya. Betul. Dan kalau di Lazada, apalagi Lazada, kita menyebutnya Tuhan ya Lazada itu ya. Karena random sekali act-nya. Jadi kalau habis flash sale, biasanya setelah dikasih karunia tuh dikasih cobaan. Ya, kayak Tuhan. Oh, gitu. Jadi misalnya hari ini 1.000 nih. Ini kayak kemarin aja saya itu pas flash sale Ramadan, saya sehari 1.000. Hari pertama 1.000, hari kedua 1.000, hari ketiga 4, Mas. Wah, tapi berarti kan 1.000 tuh udah nyiapin orang-orang yang packing tadi kan? Banyak ada 10 orang, ada 11 orang gitu kan? Udah. Sampai kalau 1.000 tuh bisa ya 14 orang. Dan kalau saya itu barang pas barang datang dari Cina langsung dibungkus satu-satu. Jadi tinggal dilabelin. Gitu. Jadi sebelum ada pesanan tuh barang udah dibungkusin. Oke. Gitu. Ya. Karena kita jadi kalau misalnya average-nya berapa dan lain-lainnya. Karena saya jualan antena kan ya, jadi orang jarang beli antena 2 biji gitu. Jadi beli antena 1. Kalau headphone bisa beli 2, beli 3 bisa. Tapi kalau antena nggak mungkin kan bapaknya beliin buat ibunya, anaknya jarang gitu. Jadi 1. Jadi kita masukin satu yang resi yang 1 biji udah disatuin, tinggal tempel semua, tempel kirim gitu. Nah tapi itu jadi makanya harus punya beberapa toko. Karena toko yang ini bisa baru kena anugerah, terus kena cobaan. Jadi cuma 3 nih toko. Kalau kebayang Anda kalau cuma punya 1 toko doang, tiba-tiba hari ini 3, besok 6, besok 11, gitu kan kesel. Nah, jadi saya tuh biasanya ada 2 toko yang kerjanya ikutan flash sale aja terus gitu. Kalau lagi nggak flash sale tuh sepi tokonya gitu. Ibaratnya kalau kita lagi milih toko di mall atau lagi ikutan bazar punya stand, ambil stand-nya itu bisa lebih 2, bisa 3 ya. Karena kalau di toko di offline pun kan sama. Ada toko yang lagi untung bagus, ada yang nggak bagus. Jadi saling menutupi kekurangan lagi permainan tadi ya. Tapi itu berkaitan juga nggak sama harganya. Misalnya kalau 2 toko ini gue untuk penetrasi ini harganya murah-murah semuanya supaya orang masuk ke tempat gue. Nanti yang toko lain nanti karakternya beda lagi gitu. Atau gimana sih ininya? Enggak, kalau Lazada tuh nggak ada perang harga ya. Nggak ada perang harga, saya nggak ngerasain perang harga. Cuman memang harga nggak boleh keterlaluan. Jadi bener-bener nih buat barang saya, makanya saya belum berpengalaman sama barang-barang yang di atas harga 100.000 ya. Ini memang pengalaman saya aja karena harga barang saya itu modal biasanya di 8.000 ya, jual saya bisa di 18.000. Nah biasanya jual itu 5.000 sampai 10.000. Harga flash sale itu saya untung di 5.000 sampai 7.000 aja untuk flash sale. Jadi memang dikali dengan 500 tadi ya, atau 1.000 ya. Iya, lumayan, alhamdulillah. Jadi, nah kayak gitu. Jadi memang
dia itu nggak, jadi antara satu toko sama toko lain paling bedanya cuma 200-300 perak. Tapi kalau misalnya dicek nih, misalnya ngecek nih, cari kalau nemu toko saya El Cabron, coba cek harganya, terus bandingkan sama harga di Tokopedia. Beda, di Tokopedia tuh harga modal saya justru Tokopedia. Saya dulu beli antenanya di Tokopedia 21.000. Jadi ini ngomongin tadi mulai bisnis, awalnya dropship dari marketplace lain ke Lazada yang lebih nggak rentan dengan perang harga. Lama-lama kita terpikirkan, ya udah deh kan gue udah tahu nih kurang lebih trennya seperti apa penjualan per bulannya. Terus akhirnya gue jadi reseller atau nyetok barang gitu ya. Iya, nyetok barang ya. Nah, dari dropshipper ke yang kita nyetok barang ini, mungkin teman-teman yang baru mau mulai ini, ada nggak sih titik decisionnya dari tadinya gue ngedropship, sekarang gue harus ambil barang nih gitu. Itu mulai di kapan kamu? Karena kan 7 bulan kan cepat banget atau 8 bulan. Tapi kamu mau mengalami semuanya itu ketika mulai kewalahan untuk ngetik ulang. Karena kalau dropship itu kan kita harus ngetik ulang, kita harus mesen ulang. Nah, ketika 30-40 udah nggak relevan, harga juga udah nggak relevan. Jadi emang harus stok. Kalau stok kan kita nyetok 200 aja harga udah bisa beda gope tuh. Lumayan tuh gope gitu. Nah, tapi emang harus ada modal. Nah, cuman kalau misalnya memang males ya perang harga, ya caranya adalah jualan di Instagram. Pakai Facebook Ads, pakai IG Ads. Wah, itu mantep banget, Pak. Gitu. Nah, terus pertanyaan kedua, mungkin ngomongin mengenai tadi ada mention ads juga. Kan biasanya orang bilang kalau di marketplace itu perang harga deh gitu. Tapi sebenarnya gue melihat sebenarnya banyak teman-teman kita yang jago di marketplace, tapi mereka membuat brand sendiri dan memang nggak perang harga gitu. Ya, tapi bisa gitu kan, artinya ada caranya. Nah, lu sendiri kan lagi mulai untuk merintis membangun brand lu sendiri ya, kalau nggak salah. Dari tokonya El Cabron tadi ada 6 toko kalau nggak salah tadi di-mention. Terus buat lagi nih 2 ya kalau nggak salah ya, 2 brand baru yang satu lagi yang tadi Envy sama beauty mask itu di marketingkan dengan brand lu sendiri. Nah, dan itu dimulainya dari marketplace. Jadi gimana ceritanya? Ya. Jadi gini, ketika kita punya barang yang kita impor dari Cina yang harganya modalnya 8.000, kita jual 18.000, kan marginnya cuma 10.000. Kita nggak punya duit buat iklan, kita nggak punya duit buat bikin brand, kita nggak punya duit buat bikin kotaknya bagus, ada pas dibuka terus ada ucapan selamat gitu, gitu kan yang zaman sekarang gitu, nggak punya duit buat itu karena waduh itu kan harus bayar gudang, harus bayar segala macam gitu. 10.000 itu kalau flash sale jadi 5.000 loh ininya untungnya. Jadi untungan punya brand sendiri adalah margin bisa cukup besar. Nah, ketika margin besar, kita punya cukup modal untuk misalnya bikin kemasan yang bagus, bikin kotaknya yang bagus, terus misalnya di sini dikasih apa, kita nyetak apa segala macam, terus dikasih brandnya, ininya kulit gitu loh. Nah, jadi keuntungannya punya brand sendiri itu memang bisa kayak bayi kita gitu, itu punya kita, jadi image kita tuh melekat di sana gitu. Kalau yang ini mohon maaf ya, lebih murah barangnya dibalikin duitnya daripada barangnya dibalikin. Jadi kalau saya ada yang komplain nih, Mas ini nggak kedengeran satu, ya balikin aja duitnya, udah gitu. Itu lebih murah ngebalikin duitnya daripada ini barangnya kita kirim lagi satu lagi. Gitu. Nah, kalau yang ini kan enggak gitu. Ketika ini ada cacatnya, waduh itu nggak bisa tidur. Kenapa bisa ada cacatnya gitu? Jadi buat yang brand kita sendiri itu kita jauh lebih belajar lebih banyak, kita jauh lebih baper ya. Kalau ini mah nggak ada baper-bapernya, Mas. Meskipun di QC ya, sama saya di QC gitu dulu dengerin gini nih, dengerin. Oh, ada suaranya. Ada dulu yang set ini kanan, ini juga kanan. Jadi kanan dua-duanya gitu. Gitu. Nah, ini mungkin gue lagi mau tanya lagi buat teman-teman yang dari awal, pasti kan gue bilang adalah kalau pertama fokusnya adalah cering-cering dulu nih, kita dapat income dulu nih, pokoknya nggak usah jauh-jauh harus bikin brand, ningkatin packaging dan lain-lain kan.
Kadang-kadang kita nih anak yang mungkin kita baru lulus kuliah atau kita yang lagi merintis bisnis, kita udah ngerancang macam-macam gitu. Wah, gue harus buatnya kayak gini gitu kan. Betul. Begitu masuk beneran jualan, ternyata nggak fit di market ya, nggak bisa terjual dengan baik ya gitu. Nah, memang jalan pertama kan kita pokoknya jualan dulu deh, trik-trik dulu dapat income-nya, apalagi sekarang lagi survival mode di keadaan yang sekarang kan. Yang baru ini kan ada lagi tsunami baru kan dari India ya kalau salah ya. Udah mulai masuk virus dari mereka. Wah, ini kayaknya kamu juga bikin deg-degan. Kemarin barusan mulai dibuka lagi nih untuk event, terus sekarang masuk lagi. Jadi kayaknya udah harus benar-benar ada tanda petik, ada jaring pengamanan lah dengan kamu punya jualan online ini kan paling nggak. Nah, tapi selanjutnya, tahap selanjutnya bahkan kamu sendiri melihat, oh gue udah jalan nih online shop atau jualan online yang di marketplace sudah jalan. Gue pengen deh untuk punya brand sendiri tadi. Melihat apa sih kamu punya keinginan kayak gitu? Mungkin ada teman lainnya di marketplace atau ada orang-orang di marketplace yang berhasil membuat brandnya dan ternyata menguntungkan juga loh gitu. Jalannya biasanya kayak gimana sih? Mulai dari jualan lalu hingga bisa membangun brandnya. Ya, jadi yang pertama itu modal saya nggak begitu banyak waktu dulu. Jadi untuk buat brand sendiri itu butuh modal yang banyak banget gitu. Jadi saya mikirnya ya udahlah cari modal dulu gitu. Jadi saya jualan barang-barang buatan Cina, barang-barang beli di Tokopedia, jual di Lazada. Nah, udah lama-kelamaan tuh jadi punya uang buat bisa ngimpor gitu. Yang pertama saya sebenarnya brand sendiri pun itu pakai, jadi nggak produksi sendiri ya, produksi di Cina. Barangnya namanya white label. Jadi misalnya remote ini gitu, remote-nya itu nggak ada mereknya. Iya. Jadi remote-nya ada 15 macam. Nah, cuma kalau kita beli 1000, misalnya kita pesan 1000, nanti boleh, sok atau dimerkin apa namanya sini gitu. Misalnya ini, ada ini namanya jadi NBL gitu atau apa gitu. Nah, kayak gitu nanti boleh tuh. Nah udah kayak gitu, kalau misalnya sudah punya brand sendiri, ya kita boleh baper. Saya tuh bisa mencurahkan, bisa nggak tidur tuh, ngedesain ininya, ngedesain itunya. Ini sekarang kan kita mau launching ini si keyboard. Saya ada keyboard, ada mouse, ada headphone gaming ya, sama mousepad gaming. Nah itu brandnya mau dengerin gitu. Enggak, nanti ada brandnya kita launching habis Lebaran. Nah itu kayak pas mesennya ke sana ya, kan boleh tuh. Jadi mesennya kayak main apa ya, kayak main game gitu. Ini mau dimerahin, ini mau dihitemin gitu, bisa di Cina, bisa gitu, aneh. Tapi emang ininya set ada list warna merah gitu. Kan ya diproduksinya di sana ya. Cuma kan challenge-nya gimana cara kita supaya ngejual barang itu dengan punya margin yang cukup tinggi nih gitu ya, nggak sekedar kayak iPhone aja kan juga asalnya dari sana kan sebetulnya ya. iPhone dan HP kan semuanya itu produksinya pasti semua di sana. Nah itu marginnya bisa cukup tinggi kalau white label karena pembeliannya banyak. Terus pas nyampe sini brandnya udah brand kita. Jadi karena brandnya udah brand kita, terus kemasannya udah bagus, saya berani tuh jual gitu. Cuan-cuan 70.000 sampai 80.000 gitu. Cuan 40.000 gitu kalau lagi flash sale. Nah kalau misalnya untung Anda segitu kan kita punya ruang buat mau ngiklan mau apa gitu. Nah yang menarik lagi adalah jualan kosmetik rupanya. Jualan kayak apa namanya? Saya lagi develop nih sama teman saya face sprayer. Gitu. Nah, saya sekarang jualan tapi jualannya masih di IG sama di WhatsApp. Gagal sebenarnya, penjualannya nggak bagus sama sekali. Padahal produknya itu kita ngambil dari produk yang penjualannya udah 1.000 per hari di Shopee. Jadi saya menghubungi orang nih, dia punya produknya tuh pembersih muka gitu, pokoknya face sprayer gitu. Dia udah 1.000 per hari, 1.000 loh. Dengan untungnya edan lah gitu. Terus saya bilang, bikinin gue produknya dong, tapi gue pengen ngambil market lo yang kecil, tapi gue nggak akan jualan di Shopee, gue nggak akan jualan di Tokopedia, gue jualan tempat gue sendiri, nggak akan mengaruh apa-apa, dan duitnya masuk ke lo, gue cuma ngambil untungnya aja. Dibikinin lah, versi kecilnya, gitu, yang harganya lebih ekonomis, tapi udah ada BPOM, udah segala macamnya. Jadi kemarin saya memberanikan diri, per bulan puasa itu, bertiga, bikin tim, jualan, nggak berhasil.
Tapi Gitu. Itu ternyata masih misteri itu. Bagus juga sih ya. Kadang-kadang kan kita jadi dropshipper, jadi reseller, kita pikir bahwa kalau ngambil dropshipper barang yang bagus, pasti kalau kita jual pasti laku deh. Itu juga mitos tuh. Ya, itu dia. Iya, iya. Oh iya, tadi lupa. Jadi gini, effortnya Anda emang harus seperti punya toko. Jadi emang harus ditungguin. Nggak bisa. Jadi banyak teman-teman saya nggak berhasil gitu, nggak bisa di hari ke-8, hari ke-9 udah nyerah gitu. Karena mereka part-time. Nggak bisa, harus full-time. Benar-benar harus full-time. Saya sama istri saya full-time. Selama 2 bulan, 3 bulan konsen. Gitu. Ada pesanan masuk, ngejagain chat. Nggak bisa. Ngejagain chat di HP gini doang sampai di mesin nggak bisa. Karena apalagi Shopee ya, kalau Shopee kan Shopee, nggak tahu itu tuh sebenarnya orang beli apa ada orang jual. Sama aja Shopee gitu. Wah, ini tipsnya bagus banget karena mungkin benar sih teman-teman bahwa banyak banget yang mau jadi pebisnis ya kan gue bilang selalu pebisnis itu cuma 3%, berarti semua orang nih banyak banget yang pengen jadi pebisnis 97%. Tapi belum tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan buat kita bisa berhasil jadi pebisnis ini kan. Nah, yang paling penting adalah kita nemuin marketnya. Menurut gue di Instagram pun sama ya. Banyak masuk ke Instagram, udah punya barang bagus, udah punya materi bagus, jago desain, tapi begitu jualan nggak bisa juga gitu. Karena memang ternyata kuncinya nyari marketnya teman-teman. Banyak yang udah punya dropshipping, bahkan udah import ya. Belajar import dari negara apa gitu. Begitu masuk ke sini, nggak tahu kemana, nggak tahu mau dijual di mana. Iya, numpuk di gudang saya. Saya nyari barang termurah di supplier yang paling murah, pasti laku nanti. Kalau gue jual dengan harga lebih murah kan. Enggak. Rupanya enggak ya? Rupanya enggak ya. Iya. Waktu dropshipper, waktu memilih supplier, teman-teman cari juga. Misalnya kayak Kang Mo, masuk ke tempatnya Kang Mo kan pasti diajarin kan, oh tekniknya Kang Mo untuk jualan dropshipping itu yang gue lakukan paling enggak nih kayak gini nih teman-teman nih. Jagain deh tokonya kayak gini-gini. Kan kayak Kang Mo aja ya, udah world tour ke berapa puluh negara, berapa belas negara ya kamu ya. Udah dapat apa komedi itu kayaknya salah satunya sertifikat komedi sentral ya. Pakai Asin on komedi sentral gitu kan. Asin komedi sentral itu. Nah itu aja harus nungguin toko selama 3 bulan awal, bangun pagi sampai tidur lagi ibaratnya kan. Nah, jadi kalau teman-teman benar-benar effortnya ya harus luangkan effort buat melakukan hal itu ya. Iya, jadi dulu saya sama istri saya itu ada meja, yang satu meja ada laptop. Kita bungkus apa segala macam di sini, saya ngeliatin laptop, balas chat. Itu bungkus lagi, balas chat gitu. Itu seharian itu kayak gitu. Malamnya baru bisa tidur, udah habis bungkus buat besok dibawa. Besok paginya bangun, langsung lihat lagi, ngeprint lagi, bungkus lagi, ini lagi, ngirim lagi, gitu. Jadi memang harus, soalnya gini, ketika bisnisnya mulai lancar, kita pasti kewalahan. Karena nggak pernah dalam hidup kita tuh kayak gitu. Kalau mau glodok itu kayaknya hidupnya sering kayak gitu, tapi kita mah nggak pernah ngapain gitu. Iya benar-benar. Kewalahan pertama tadi ngani order 100 sampai 200 ya pertama kan. Wih, ternyata banyak juga di online ya. Naik lagi ke flash sale 500 produk sampai 1000 tadi. Wah ternyata gila ya, gue harus kepikir 3 hari, gue ngobrol beluran 3 hari. Kewalahan selanjutnya buka gudangnya udah ada 1, ternyata nambah lagi 1 lagi. Apalagi mengakomodir teman-teman yang lain yang udah punya toko mau dimasukin ke sana lagi gitu kan. Ini pasti lebih lagi nih, pikirin lebih banyak lagi sekarang. Nah berarti makin lama makin gede kendalanya. Kendalanya tuh nanti macam-macam tuh, ada yang salah kirim, ada yang pegawai kita ngantuk lah masukin barang pesanan 5 cuma masuk 4 gitu. Ada nanti kendala lain adalah barang udah kita kirim ke logistiknya nggak scan, totonya di scan masih ada 3 yang nggak di scan. Waduh, itu apalagi pelanggan kita di marketplace itu nggak ada satupun yang sabaran. Di benak mereka tuh kita selalu nipu. Jadi di benak pembeli kita itu selalu lo mau nipu gua. Barang telat lo nipu, barang salah lo nipu. Padahal itu kan kita kan ngebungkus 1000 ya gitu. Pasti adalah yang kejelip gitu. Dari 1000 yang kita dengerin gitu, kita QC pasti ada 2 atau 3 yang rusak. Wah itu caci makinya kayak orang kayak ada artis ketahuan selingkuh di IG.
Saya mah udah sering tuh dibilang, wah tidak amanah, ini Anda masuk neraka. Waduh, sering banget saya digituin. Barang saya kalau udah kayak gitu, 20.000 tapi tidak iya. Kata saya, Mbak, saya masa masuk neraka barang 20.000, udah saya balikin aja deh uangnya ya. Yang ikhlas ya, kata saya gitu. Tapi ngomong-ngomong sekarang kan udah menangani 18 merchant ataupun orang-orang yang berjualan di marketplace dengan produk yang beda-beda pastinya 18 orang ini. Itu ada nggak sih pelajaran? Ada yang sama juga. Ada yang sama juga ya. Gue ngeliat nih ternyata mereka nih karakter bermainnya kayak gini, customernya kayak gini, tokonya kayak gini, pasti lama-lama kelihatan kan. Karena tahu produknya dan lain-lain juga kan. Mungkin ada pelajaran nggak dari situ kayaknya? Oh ternyata kemarin gue baru aja nge-share soalnya Kang mengenai jadi ada produk Red Ocean itu kadang-kadang orang menghindar kan, tapi nggak apa-apa produk Red Ocean asalkan kita marketingnya Blue Ocean, artinya kayak kita masukin di belut kan, teman-teman pernah melihara belut kan, belutnya dimasukin ke satu ember, terus kita tiba-tiba liburan seminggu lupa ngasih makan belut gitu, ya pasti belutnya makan belut lah karena dia hilang nggak punya makanan lainnya gitu kan. Nah kadang-kadang kita itu tuh udah customernya nggak ada, kita merchantnya di situ banyak, akhirnya saling makan satu sama lain gitu kan. Jadi kayak Red Ocean tadi. Nah tapi sebenarnya sama kayak aku bilang tadi kan 18 orang tadi ternyata barangnya ada yang mirip-mirip sama, tapi mereka masih sama-sama bisa hidup, bisa berkompetisi dengan baik, bisa bangun pasar sendiri. Itu malah pinjem-pinjeman barang. Malah pinjem-pinjeman barang ya. Betul. Iya, gue nih lagi flash sale nih kurang 200, lo ada nggak? Pinjem dulu dong 200 gitu bisa. Saya juga sempat terselamatkan tuh kemarin, ada ya cuman dikit sih, cuman 20-30 barang, cuman lagi butuh banget, udah SLA ya, jadi saya minjem dulu tuh, ada saudara dia soalnya ikutan. Nah yang saya pelajari dari sekian banyak orang yang, jadi gini, agak susah menganalisisnya karena yang saya terima cuman resi doang. Yang kita terima cuma resi doang kan. Kita cuma paling tahu, si ini lagi seru nih, si ini lagi flash sale nih, gila ini, gitu. Nah justru tapi yang saya dapat pelajarannya itu adalah handle trouble-nya, gitu. Jadi makin banyak trouble kita makin pinter rupanya gitu. Makin jago nih, si anak-anaknya makin jago, si orang-orang yang fulfillment makin jago. Kita juga tahu, oh kalau hari Jumat itu sebelum Jumatan harus udah masuk semua barang, karena habis Jumatan udahlah berantakan semuanya gitu. Atau misalnya hari Sabtu itu kalau logistik biasanya pergi sama anaknya gitu, kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu justru yang trivial gitu, yang kecil-kecil. Kalau ini mudah pecah, kalau pengiriman, jadi gini ya, ini ada yang nanya retur soalnya. Lazada itu 99% COD. 99% COD, barang kita COD semuanya. Dengan tingkat retur sekitar 0,4%. Katanya ini udah membaik gara-gara pandemik, orang banyak di rumah kan ya. Jadi returnya baik, dulu bisa sampai hampir 1% katanya Lazada. Saya nggak ngalamin tuh. Jadi barang itu kalau kita nggak bungkus dengan baik, kalau retur balik udah compang-camping, udah nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi kita belajar juga, oh barangnya harus bagus ya, harus kita ngebungkusnya harus bagus, harus ekstra gitu. Oh rupanya kalau saking ekstranya kalau nggak kejar angkanya ya udah di charge lagi ke dalam biayanya. Jadi harus nambah 800 perak buat bubble wrap, ekstra bubble wrap misalnya gitu. Jadi belajarnya lebih ke operasional, Mas. Ininya marketingnya sih saya nggak ada pelajarannya, bingung gitu mau di trace mau di apa, karena kita cuma dapat resi kan. Gitu. Tapi itu memang ya kayaknya langkah yang aman buat teman-teman yang modalnya dari awal banget ya Kang waktu itu juga masuk ke online di Lazada itu memang mereka marketingin ya. Jadi bukan, katakanlah kalau kita buka di nggak tahu sih di tempat lain, marketplace lain kan kita harus kompetisi juga di awal, sedangkan kita baru mulai masuk ke sana. Nah yang saya lihat kayaknya tadi benar-benar kita organik dari nol di Lazada, dapat modal, baru akhirnya modal ini bisa kita gunakan buat macam-macam nantinya, termasuk bangun brand juga kayak kamu. Jadi betul. Teman yang lagi sekarang cari peluang, selama ini kok gue kepikirannya ke marketplace yang warna hijau, warna oranye gitu, karena banyak iklan di luar sana kan, banyak activation juga mereka di mana-mana gitu. Tapi jarang orang yang masuk. Banyak. Saingannya banyak ya. Kadang yang mereka nggak sadar, oh ternyata Kang mau masuk ke Lazada, tapi bagus ya progresnya selama beberapa bulan ini ya. Kadang-kadang ini nggak kelihatan sebenarnya di luar.
Ya karena orang tuh mikirnya kan pengennya, kejual ratusan ribu. Enggak sebenarnya. Anda kejual 100 aja per hari, coba hitung sendiri, untung 10.000, coba untung 10.000 kali 100 kali minggu libur lah ya, kali 26. Berapa tuh? Lumayan loh, lumayan banget loh. Gitu. Jadi orang tuh pengennya, padahal enggak, padahal yang dibutuhkan tuh cuma segitu aja sebenarnya, nggak usah banyak-banyak dulu. Karena kalau makin, jadi itu Tuhan tuh ngasih rezeki ke kita sesuai dengan yang kita mampu. Saya percaya banget. Jadi kalau si Mo Sidik mampunya cuma ngebungkus 400 per hari, kayaknya mah ya Tuhan gak akan ngasih gue lebih daripada itu. Nanti ketika gue udah mampu ngebungkus 600 atau nyari barang sampai sekian ini gitu, kayaknya bakal dikasih segitu. Jadi Anda kejar aja nih ya, Anda kejar aja. Untung yang tadi ya, untung 10.000, penjualan 50 per hari ya, itu udah gaji pegawai negeri udah lewat itu semua. Anda konsen sedikit, Anda udah lumayan loh, itu artinya 15 jutaan ya, profit lah 15 jutanya gitu. 20 tadi kalau ya 20 tadi diikut ya gitu, lumayan ya kan, profit loh, itu bukan revenue loh, profit doang loh, kita nggak ngitung revenue-nya. Nah jadi sebenarnya yang orang tuh terlalu, wah gue harus di Shopee karena yang beli ada pelanggannya ada sekian ratus juta. Nah si Lazada tuh juga sekian ratus juta, cuman dia peringkatnya ketiga atau keempat, kadang-kadang nggak buka lapak gini-ginian kan, gitu. Jadi ya dulu ya, ini agak seksis maaf ya, katanya kalau misalnya ada 2 orang temenan, satu cakep banget, yang satu biasa aja. Kamu naksirnya sama yang biasanya aja, karena kemungkinan dapet yang biasanya aja itu lebih gampang daripada yang cakep banget gitu. Karena ini banyak yang naksir. Iya. Ya ini kompetisinya kurang nih, yang ini. Jadi naksirnya yang ini aja gitu. Toh dari sekian banyak laki-laki atau cewek gitu, yang ini kan cukup ganteng gitu di antara yang lain gitu. Nah, mungkin sebelum 3 tips terakhir nih kamu, 3 tips terakhir buat teman-teman yang mau briefing di tahun 2021. Langsung seperti kamu ya, bisa join ke kamu juga nanti ya. Nah, buat teman-teman yang mau join bisa masuk ke bio-nya Sekolah Pebisnis, itu ada Telegramnya, ada komunitasnya, masuk ke sana. Nanti kita akan masuk ke Sekolah Pebisnis, lalu saya akan kasih datanya ke kamu juga. Kayaknya kamu kan sekarang juga ada resellernya ya. Jadi teman-teman bisa mulai dari jualan barang yang udah ada, kedua bisa ada tempat nyetok barangnya, ada pelayanannya juga, dikirimin juga bahkan sampai ke logistik. Nah teman-teman bisa masuk lewat sekolah.com/telegram. Nah mungkin selanjutnya nggak akan asma lah. Nggak akan asma ya, betul-betul. Iya, soalnya di rumah kan banyak debu segala macem. Kasihan anak loh. Apalagi 3 bulan pertama kita benar-benar harus fokus kayak kamu tadi kan, benar-benar dipantau terus. Kalau ada kemungkinan teman-teman bisa partisipasi di event activation-nya si marketplace tersebut, join flash-nya, itu juga momentumnya harus digunakan. Nah itu semua kan butuh waktu ya. Makanya teman-teman join kamu lewat sekolahpebis.com/telegram. Nanti akan diajarin pasti ada barangnya. Setelah ada barangnya, kedua teman-teman juga diajarin caranya. Kayak kamu ya, jadi 7 bulan sampai sekarang 8 bulan, progresnya luar biasa cepat menurut saya, karena dalam hanya 7 hari tadi udah langsung dapat orderan, beberapa orderan dari 50-100 ya. Itu kan 7 hari udah pecah telur, lalu sebulan 2 bulan udah dapat order lebih banyak lagi, bahkan sekarang sampai udah buat gudang sendiri. Nah itu teman-teman jadi bisa dapat barangnya, tapi kayaknya kalau tadi kita mention barang aja nggak cukup. Kenapa? Karena yang penting itu pasarnya mau dijual kemana. Nah itu teman-teman bisa belajar nanti dari kamu langsung yang memang udah menerapkan caranya. Nah, kita masuk ke sekolahpebis.com/telegram. Nah mungkin terakhir sebelum kita mengakhiri IG Live ini, 3 tips buat teman-teman yang mau mulai dropshipping itu apa sih kamu? Yang pertama harus konsentrasi, harus fokus. Rupanya saya belajar banget, saya orangnya agak kurang fokus ya. Yang ini saya karena bakatku butuh ya, kalau kata orang Sunda, karena memang emang BU ya, karena udah nggak tahu lagi harus ngapain. Kemarin itu saya terpaksa fokus, itu alhamdulillah rupanya fokusnya berguna. Jadi memang harus fokus gitu. Terus yang kedua, ilmunya nggak usah dipelit-pelitin aja karena nggak ada gunanya gitu. Jadi berbagi aja terus sama orang. Ada yang nanya, gue mah ngasih tahu aja gimana resepnya, yuk kalau mau yuk, ayo belajar aja gitu sama gue gitu. Tapi ntar kalau butuh ya diduitin, nggak apa kayak gitu. Tapi ilmu mah kayaknya yang keluar kayak sedekah mungkin ya, kalau ilmu yang keluar tuh masuknya juga tambah banyak gitu.
Dan yang ketiga itu belajar aja. Saya tuh seneng banget gitu ketemu semua mentor-mentor apa segala macam tuh kemarin gitu. Wah, mind blown gitu. Karena kadang-kadang pengetahuan kita kan cuma segini doang gitu, tahunya cuma dari YouTube, cuma saya belajar dari TikTok gitu. Pas ketemu orangnya gitu, ketemu kemarin ada orang yang bisa jualan apa tuh tas sampai ngebangkitin berapa tuh 7 pabrik di sekitar itu, kan gila gitu. Waduh, itu tenaun gitu bisa kayak gitu. Dan rupanya tuh iya. Jadi ya ini aja, spread the goodness aja gitu, dan banyak belajar. Saya mah udah belajar udah, padahal saya tuh orangnya nggak suka belajar, udah tua ya, pusing gitu, tapi ya rupanya ya harus belajar lagi. Ini adalah manfaat pandemi. Kalau dari manfaat pandemi sharing, kayak kita lagi di dalam sumur nih, lagi di bawah sumur kan, gelap dan di atasnya ada cahaya sih, kita tahu nih ada cahaya yang bagus mau menuju ke arah sana. Kadang-kadang tuh kita bisa nih ngeliat kanan ngeliat kiri, caranya gimana ya, gue ngintip-ngintip di YouTube, ngintip-ngintip di Google gitu. Tapi akan lebih mudah, teman-teman tinggal shout aja, teriak aja, Kang, gue mau dong, gue mau keluar dari sumur ini. Kamu tinggal deketin sumurnya, julurin tangan ke bawah sumurnya gitu kan, udah sini naik, gue bantuin naik gitu kan. Itu kan lebih enak kan, tinggal minta tolong, dong barengan sama ya udah tolongin. Bandingin kita lihat-lihat kayaknya enak nih yang ini, kayaknya enak nih yang itu gitu kan, kita manjat sendiri gitu kan. Berapa lama umurnya gitu. Nah, mendingan teman-teman bisa barengan. Kamu tadi coba belajar bareng, apalagi kamu mau sharing kan gimana caranya kamu menjual satu lagi bulan tadi kan. Yes, satu lagi tipsnya, ikut komunitas. Kayak sekolah pebisnis ini adalah komunitas orang-orang yang ikut belajar. Gue juga kayak gitu. Jadi karena gue ikutan les ya, gue ikutan kursus-kursus itu, ikutan workshop-workshop, jadinya tuh punya WhatsApp group yang juga pada penjual di Shopee, WhatsApp group yang jual di Lazada gitu. Jadi punya komunitas. Padahal kan umur segini kan apa ya komunitas ya, gitu kan. Nah, sekolah pembisnis itu komunitas, ikutan Telegramnya. Jadi ada orang senasib, bisa nanya. Itu kalau lagi stres ya, kita ngomong nih ya, aduh ini kenapa sih kayak gini, gue ikutan flash sale kejual cuma 10, yang lain nyaut, gue juga 4 gitu. Itu tuh ngerasa lebih, oh iya rupanya nggak sial sendiri gitu. Paling sial di dunia gitu ya. Juga. Oke, jadi ikut. Saya juga masuk nanti sekolah pebisnis / Telegram. Oke, kita ketemu di sana ya nanti ya teman-teman. Thank you Kang, terima kasih banyak nih udah bagi-bagi dan sharing, karena biasanya gue sharingnya seputar Instagram marketing, sedikit banget gue sharing mengenai marketplace, tapi gue yakin datengin Kang mau kayak gini, teman-teman jadi tahu roadmap-nya kayak apa untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Paling nggak usah sampai expertnya, sangat expert sekali, tapi paling nggak bisa menghasilkan dari marketplace seperti kamu. Oke teman-teman, 50 aja per hari. 50 per juta lo subuh hari lo. Sampai jumpa lagi. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak.